2016, saudara, ada yang latihan perang di belakang pesantren 3 hari 3 malam dari pagi sampai sore, batu bledur. Mereka kita protes, mereka bilang enggak, ini latihan perang. Tentara maupun polisi ada tempatnya buat latihan perang, bukan? Betul, betul, bukan di kebunnya masyarakat lemah lendat, betul. Begitu saya di penjara, mereka penasaran mau bongkar ini pesantren, bagaimana caranya? 257 warga Megamendung, baik yang rakyat biasa maupun yang pejabatnya, diperiksa di Mabes Polri, saudara. Saya pernah di kamar di Rumah Putih, di kamar saya, tempat saya sholat, ditembak, saudara, bolong, saudara, sniper. Tapi alhamdulillah Allah kasih kita selamat. Ada 300 orang dilibatkan. Kuntit Habib Rizik, ikuti, awasi, kalau perlu habisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi adh-dhakirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. في هذه المناسبة السعيدة وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Satu kebahagiaan dan satu kehormatan bagi saya pada malam hari ini bisa kembali bersilaturahim dengan para tokoh, para ulama, para ajengan dan masyarakat Lemah Nendek. Setelah sekian lama kita tidak kumpul, kita tidak berjumpa, akhirnya pada malam hari ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kumpul dalam acara yang penuh keberkahan. Alhamdulillah. Oleh karenanya saya sampaikan terima kasih dan apresiasi penghargaan yang tinggi kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini dan semua pihak yang sudah membantu kelancaran acara ini, ya ikhwan. Nah karenanya kepada para ajengan, para kiai, para tokoh masyarakat Lemah Nendet saya sampaikan jazakumullahu khairal jaza, amin ya rabbal alamin. Dan kebahagiaan lain yang saya rasakan pada malam hari ini, saya lihat di sini para ajengan, para kiai, para ulama kumpul bersatu padu bersama para habaib. Alhamdulillah. Jadi ketika pada saat adanya upaya-upaya adu domba, upaya-upaya mecah belah antara habaib dan ulama dan kiai, tapi tetap di Lemah Nendek ini khususnya
di Sukagali, di Megamendung, Bogor, semua alhamdulillah sampai saat ini para ulama dan para habaib tetap bersatu, alhamdulillah. Nah maka itu saya mau tanya semua, lihat habaib sama kiai jangan bersatu, senang tidak? Bagus tidak? Ridho tidak? Dukung tidak? Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang luar biasa pada malam hari ini telah menggelar acara ini. Hadir bersama kita di sini ada Habib Hasan Segaf, ada Habib Mahdi Segaf, dan ada tokoh lemah nendek kita Habib Tariq bin Syahab. Dari semenjak awal saya dirikan pesantren Markas Syariat, beliau-beliau ini yang banyak membantu kelancaran, alhamdulillah. Di sini juga alhamdulillah tidak sedikit ada Kiai Haji Hamdun, Kiai Haji Rosadi, kemudian ada tokoh-tokohnya Haji Aceng, Haji Aden, dan Ajangan Suja yang ikut datang bersama kita. Begitu juga ada Ustadz Makmur, Ustadz Khairi, terlalu banyak kalau saya sebutkan satu persatu, dan juga Bapak Lurahnya, yaitu Bapak Lurah Sukagali, yaitu Bapak Darman. Nah, mudah-mudahan beliau bisa menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang tauladan, yang selalu dekat dengan para habaib dan ulama. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini dalam rangka untuk memperingati kelahiran seorang manusia besar yang berjiwa besar, yang memiliki sejarah yang besar, juga mempunyai nama yang besar karena dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, saya ingin ingatkan diri saya, begitu juga kepada semua umat yang saya cintai, masyarakat lemah nendak yang semoga senantiasa diberkahi Allah, bahwa Nabi yang kita peringati maulidnya pada malam hari ini bukan sembarang Nabi. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulunya para Nabi, penghulunya para Rasul, saudara. Bahkan beliau bukan manusia sembarang manusia, beliau adalah basyarun la kal basyari, beliau manusia yang tidak seperti manusia lainnya, saudara. Kenapa? Karena beliau adalah seorang nabi pilihan Allah, beliau seorang mustafa, beliau seorang muttaba, beliau seorang yang maksum, yang selalu dijaga oleh Allah dari segala kesalahan, alhamdulillah. Nah saudara, di dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan tentang kita punya Nabi alaihi salatu wassalam, di mana Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Bu, kumaha damang bu? Alhamdulillah sehat insyaallah bu ya. Bapak semua insyaallah mudah-mudahan hujan ini membawa rahmat, amin. Kita kalau turun hujan baca doa Allahumma shayyiban nafi'a, artinya ya Allah jadikanlah hujan ini menjadi hujan pembawa rahmat, bukan hujan pembawa bencana, bukan hujan pembawa musibah, tapi hujan yang membawa rahmat untuk kita semua, amin. Dan mudah-mudahan setiap tetes air hujan yang malam hari ini menimpa kita dalam acara peringatan Nabi ini, Allah jadikan sebagai tetesan rahmat dari Allah yang akan menghapus segala dosa kita, amin, memaafkan segala kesalahan kita, amin, menyembuhkan segala penyakit kita, amin ya rabbal alamin. Lanjut baik saudara, jadi kalau Allah mengatakan Nabi itu rahmat untuk semesta alam, saudara, ini sekaligus menjadi dalil bukti buat kita bahwa Nabi kita itu seorang al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Kenapa?
Karena kalau Nabi tidak sempurna, mustahil menjadi rahmat untuk semesta alam. Enggak main-main, rahmat untuk semesta alam. Apa itu arti semesta alam? Al-alamin dalam bahasa Arab itu maknanya masih wallah, apa saja selain Allah. Artinya semua makhluk ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini semuanya adalah al-alamin. Nah, Nabi kita diutus oleh Allah sebagai rahmat untuk mereka semua, saudara. Untuk alam manusianya, untuk alam jinnya, untuk alam malaikatnya, untuk alam haywanatnya, untuk alam tumbuhannya, untuk apa saja yang ada di alam semesta ini. Alhamdulillah, sallu ala nabi. Nah, kemudian saudara, di ayat yang lain Allah nyatakan faqala ta'ala qad ja'akum nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah nyatakan apa? Telah datang kepada kamu sekalian dari Allah subhanahu wa ta'ala dua perkara, saudara. Yang pertama nurun, sang cahaya. Yang kedua kitabun mubin, yaitu Al-Quranul Karim, saudara. Nah, para ulama menafsirkan siapa ini sang cahaya, saudara. Maka mereka menyatakan dalam tafsirnya bahwa yang dimaksud sang cahaya tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, lagi-lagi kalau kita lihat ayat ini, saudara, ini juga menjadi bukti, menjadi dalil kalau Nabi adalah manusia yang sempurna. Kalau beliau tidak sempurna, banyak dosa, banyak salah, banyak kekurangan, Allah nggak katakan dia sebagai nur, sebagai sang cahaya. Ini yang nyebut Nabi sebagai sang cahaya adalah Allah yang maha sempurna, Allah yang maha mengetahui apa yang dilakukan dan diucapkan Nabi depan umatnya dan apa yang diucapkan dilakukan oleh Nabi di belakang umatnya, saudara. Bahkan Allah maha mengetahui apa yang ada di benak pikiran Nabi, saudara. Allah yang maha tahu itulah yang menyatakan bahwa Nabi nur, sang cahaya. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Alhamdulillah, luar biasa, saudara. Nah, kemudian di ayat lain lagi, saudara, Allah menyampaikan kepada kita tentang keagungan akhlak Nabi. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi, engkau wahai Rasul berada di atas akhlak yang azim, atau memiliki akhlak yang azim, agung. Allah tidak mengatakan akhlak yang hasan, yang bagus, yang indah. Allah juga tidak mengatakan akhlak yang thayyib, tapi yang Allah katakan adalah akhlak yang azim. Kalau sudah disebut azim, berarti ya hasan juga, thayyib juga, indah, bahkan sempurna. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu saya mau tanya semua, bangga tidak punya Nabi sempurna? Bersyukur tidak? Senang tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Ini sengaja saya sampaikan di awal ceramah, Pak Bu, ya, karena anak-anak kita nih sekarang nih banyak dirusak oleh medsos. Banyak Gen Z kita bergurunya bukan ke ajengan, bukan ke kiai, bergurunya ke Syekh Google. Ada Syekh Google, ada Syekh AI, ada Syekh Grok, nah, ada Syekh apa lagi, Cat GPT. Nah, saudara, jadi sekarang ini banyak saudara yang bergurunya ke medsos. Jadi bergurunya bukan ke ajengan Sujai lagi, bergurunya bukan ke Habib Hasan lagi. Ditanya belajarnya dari mana? Dari handphone, pakai AI. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pakai Google boleh, pakai AI boleh, saudara, boleh, bukan nggak boleh. Saudara pakai medsos silakan, tapi tetap kita harus ada di bawah pengawasan seorang guru, seorang syekh, seorang ustadz, seorang ajengan yang tetap bisa menjaga kita, jangan sampai kita tersesat jalan. Betul? Nah, begitu saya mau tanya semua, siap ikut ajengan, siap ikut kiai, siap ikut ulama? Takbir.
Saudara, ini negara kita nih sekarang kacau balau. Kenapa? Karena banyak umat ninggalin ulama. Ulama jangan ditinggal, jangan kurang ajar kepada ulama. Saudara, kenapa? Nabi mengatakan dalam hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jangan sembarangan kalau disebut pewaris para nabi, itu kedudukannya tinggi, saudara. Mereka mewarisi ilmunya para nabi, mewarisi akhlaknya para nabi, mewarisi kewajiban dakwahnya para nabi, mewarisi sekaligus resiko perjuangan para nabi, saudara. Maka itu saya mau tanya, ulama kedudukannya tinggi tidak? Tinggi tidak? Jawab yang kompak. Ulama itu tinggi kedudukannya tidak? Alhamdulillah. Oh, enggak sampai di situ, saudara. Saudara, ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah pasti mereka takut kepada Allah, saudara. Jadi kalau kita ditanya, Habib, bagaimana cara bedain ulama yang benar sama enggak benar? Gampang, lihat aja mana yang takut kepada Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang betul-betul takut kepada Allah adalah para ulama, saudara. Nah kemudian saudara ada yang protes, tapi Beb, ada juga ulama enggak benar. Ulama yang kadang-kadang yang halal dibilang haram, haram dibilang halal. Ada gak? Ada gak? Makanya berkali-kali saya katakan ulama dibagi dua. Ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ayo, ada ulama, ada ulama-ulamaan. Ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Nah, sekarang saya mau tanya, Ibu, Bu, terang tak terang? Sadayana ngertos? Paham? Nah sekarang saya mau tanya nih, Bu, mau ikut ulama apa ulama-ulamaan? Ayo semua jawab, yang laki juga mau ikut ulama apa ulama-ulamaan? Mau masuk sorga apa sorga-sorgaan? Kalau mau masuk sorga harus ikut ulama. Ulama ngajak kita ke sorga, ulama-ulamaan ngajak kita ke sorga-sorgaan. Paham Bu ya? Jadi semua saya mau tanya di sini, mau ikut ulama apa ulama-ulamaan? Ulama, saudara. Dan Allah yang nyatakan dalam Al-Quran tentang ketinggian kedudukan ulama. Apa Allah nyatakan? Faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang tinggiin. Kata Allah tinggikan kedudukan orang-orang beriman dan mereka yang memiliki ilmu, saudara. Darajat, sekian derajat Allah tinggikan. Ini yang meninggikan mereka Allah yang maha tinggi meninggikan kedudukan ulama. Allah yang maha mulia memuliakan para ulama, saudara. Nah artinya apa? Kalau Allah yang maha tinggi meninggikan ulama, Allah yang maha mulia memuliakan ulama, maka kita sebagai hamba-hamba Allah wajib memuliakan mereka yang dimuliakan Allah. Wajib kita meninggikan kedudukan mereka-mereka yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Betul? Maka itu sekali lagi saya mau tanya di sini semua cinta sama ajangan, cinta sama kiai, cinta sama ulama, siap ikut mereka, takbir. Cuman kadang-kadang nih Pak Bu ya, zaman sekarang nih serba salah. Kalau ada keluarga meninggal dunia, panggil ajangan, tahlil, baca doa, panggil kiai, panggil habib. Nah, kalau dagangan gak laku-laku, datang ke kiai minta wiridan. Betul? Kalau berobat aja berobat nggak baik-baik, datang lagi ke kiai minta air dibacain. Betul? Nah, kalau mau ngawinin aja ingat sama kiai buat nikahin anak. Betul? Giliran milih pemimpin kiai ditinggal. Ayo benar. Kita tanya, ente mau pilih presiden, mau pilih gubernur, mau pilih bupati, mau pilih camat, kenapa ente nggak tanya dulu sama ulama? Jawabnya apa? Ulama nggak ngerti politik. Pala lu bomenyan. Kacau tidak?
Ayo jujur, saudara, begitu terjadi tidak? Terjadi, saudara. Saudara, milih pemimpin itu enggak sembarangan. Saudara, itu lebih penting daripada sekedar ngedoain orang sakit, daripada sekedar tahlilin orang meninggal. Saudara, ini menyangkut kepemimpinan umat. Kalau kita salah pilih, bisa sekian lama kita menderita. Betul? Betul? Tanya ulama, tapi Habib, ulama kan nggak ngerti politik. Walaupun ulama nggak ngerti politik, ulama-ulama istiqomah yang takut kepada Allah, mereka punya nurul basirah, mereka punya cahaya hati. Saudara, saudara, mata ini ada dua, ada mata kepala, ada mata hati. Mata kepala ini yang bisa kita lihat di sekitar kita, saudara. Mata hati bisa melihat, saudara, yang nggak dilihat oleh orang lain. Jadi hati-hati, ulama itu punya nurul basirah. Apalagi ulama-ulama yang taat, yang soleh, yang sholat tahajudnya nggak tinggal, malam hari dia bangun, saudara. Jangan sembarangan. Ulama begini punya cahaya hati, dia bisa lihat, oh ini calon pemimpin nih, kelihatannya doang nih, luarnya bagus nih, oh ini dalamnya bahaya nih. Hati-hati, saudara. Betul? Betul? Karena zaman sekarang, maaf Pak Bu ya, kadang-kadang ada kelompok namanya kelompok semangka. Tahu buah semangka? Luarnya hijau, kita pikir Islam. Begitu dibelah merah, PKI. Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Luarnya Islam. Orang kalau lagi mau pilkada, lagi mau pilpres, semua saudara itu calon-calon semua jadi santri, semua pakai sorban. Ketemu kiai cium tangan, cium kaki kalau perlu. Begitu jadi kiai dicuekin. Iya, kacau tidak? Ayo jawab yang keempat, kacau tidak? Kacau tidak? Makanya besok-besok kalau milih pemimpin, saudara, mau pilih RT ke, RW ke, lurah ke, kepala desa ke, bupati ke, camat ke, apalagi presiden, termasuk juga anggota dewan, saudara, tanya ulama kita, setuju tidak? Siap ikut ulama? Siap ikut kiai? Siap ikut ajengan? Takbir, sallu ala nabi. Nah, ini gara-gara ulama nggak diikutin, yang begini nasib kita sekarang, saudara. Masya Allah, korupsi makin menjadi-jadi. Betul? Betul? Penggusuran makin seenaknya, tanah rakyat diambil. Betul? Betul? Bu, orang lemah nendek juga ada yang tanahnya diambil nih, yang belum diganti. Ayo ngaku dah, ngaku. Tapi nggak usah khawatir, saudara, insya Allah Allah ganti, amin. Kalau nggak diganti juga kita tuntut di akhirat. Betul? Betul? Nah, makanya tadi sudah disampaikan oleh Habib Thariq, umat harus bersatu. Bersatu di bawah komando para ulama, di bawah komando para kiai. Saudara, ulama itu, saudara, di Indonesia berjuang dari sebelum ada polisi, dari sebelum ada tentara, dari sebelum Indonesia lahir. Indonesia ini lahir tanggal 17 Agustus tahun 1945, saudara. 2014, selama 10 tahun kita dipimpin oleh presiden. Siapa itu nama itu kemarin? Udah, lu jangan nyebut-nyebut nama, tapi yang disebut benar. 10 tahun apa yang terjadi, saudara? Zaman Pak Harto, korupsi di kolong meja. Reformasi, korupsi di atas meja. Zaman yang kemarin, korupsi anak meja-meja ini berhari semua. Kacau tidak? Ayo saya tanya, jawab yang jujur. Kacau tidak? Kacau tidak? Kondisi semacam ini biarkan atau lawan? Biarkan atau perbaiki? Biarkan atau kita ubah? Siap berjuang? Akbar. Ada yang bertanya, Habib, bagaimana cara rubahnya? Simple, revolusi akhlak. Revolusi akhlak kita perbaiki. Orang yang korupsi nggak punya akhlak, saudara, nggak punya akhlak mereka. Orang yang dari pejabat mau jahat, nggak sopan kepada rakyatnya, tidak punya akhlak, saudara. Dan gawatnya lagi di Indonesia ini, saudara, ada pejabat pengen anaknya jadi presiden atau wakil presiden. Undang-undang nggak boleh karena umurnya belum cukup, jadi robah undang-undangnya. Terus ada jenderal
pengen anaknya jadi tentara. Syarat jadi tentara tingginya mesti 160 cm, anaknya tingginya cuma 155. Saudara, aturannya yang diubah supaya anaknya masuk. Udah anak pendek aja, pakai aturan yang diubah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah ini yang terjadi, saudara. Banyak pejabat model begitu tuh nggak punya akhlak. Saudara, orang kalau anaknya sudah tidak memenuhi kriteria, nggak usah. Anaknya kan bisa jadi dokter, saudara, bisa jadi pengusaha, bisa jadi pejabat yang lain. Kenapa undang-undang dua pokok? Oh, anak saya ini mau jadi tentara, nurunin saya, tapi tingginya nggak cukup. Coba dirubah itu jenderal, namanya Jenderal Baliho. Kenal gak? Tahu? Iya, yang dulu foto saya diturun-turunin, beraninya cuma fotonya doang, sama orangnya nggak berani. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Begitu juga wapres, saudara. Oh, mestinya umurnya genap 40 tahun baru boleh, tapi dia ngebet dengan anaknya jadi. Dirubah peraturannya, saudara. Udah 35 tahun aja nggak apa-apa, saudara. Nggak boleh kita main ubah undang-undang hanya untuk kepentingan keluarga. Kayak sekarang nih ada satu menteri ini lagi, saudara, dia paksa itu SPBU pom bensin yang bukan Pertamina, dia paksa harus beli bensin dari Pertamina, saudara. Nah yang swasta ini bilang kami sudah impor bensin bagus dari luar, kami nggak mau beli dari Pertamina. Pertamina tanya kenapa nggak mau, karena Pertamina bensinnya dipakein etanol. Etanol itu bisa merusak mesin. Saya mau jaga supaya pelanggan saya mobil dan motornya nggak rusak, saudara. Nah akhirnya apa? Menteri paksa. Nah gara-gara dipaksa, saudara, pom bensin tadi milih tutup. Ya kalau begitu kami tutup aja. Akhirnya ribuan pekerja di PHK, saudara. Apa maksa orang? Nah sekarang akhirnya dirubah. Apa dia bilang? Ya sudah, kalau sekarang nggak mau pakai Pertamina gara-gara etanol, kita bikin peraturan semua pom bensin harus campur dengan etanol. Ini apa? Kok dia mau rusak mesin orang, dia memaksa orang, dia memonopoli. Menteri begini pecat, nih merusak negara, bikin malu di dunia, betul? Namanya aja Bahlul, namanya siapa? Tahu Bahlul apa? Bahlul, tahu Bahlul? Namanya aja Bahlul, makanya namain anak yang benar. Ada orang namain anak sulit, ya udah hidupnya susah terus. Jangan namain anak yang bagus, betul? Namain anak yang artinya bagus, nggak apa-apa. Mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Sunda boleh, mau pakai bahasa Jawa boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh. Yang penting artinya bagus, saudara. Ada orang namanya Budi, ada orang namanya bagus, ada orang namanya bahagia, bagus. Ada orang dikasih nama sedih, seumur hidup sedih melulu. Nah, makanya ngasih nama anak hati-hati, Bu. Ada lagi orang, saudara, mau ngasih anak pakai Al-Quran, main tunjuk aja. Begitu lihat dia tunjuk, begitu ditunjuk, saudara, namanya Sair. Dia kasih nama Sair. Sair itu nama neraka, bukan syair, bukan Sair, saudara. Ada lagi yang lebih gawat, begitu dia tunjuk, saudara, Dajjal, dikasih nama Dajjal tuh anak. Jangan nama, mau nama yang bagus, tanya ajengan, tanya kiai, tanya ulama, nanti diberikan nama-nama yang bagus, insya Allah. Kira-kira yang saya sampaikan malam ini paham tidak? Sadayana semua saya mau tanya, terang terang, sadayana ngartos, betul? Maaf Bu ya, saya nggak bisa ceramah bahasa Sunda, abdi mah ngartos bahasa Sunda. Ngartosnya tetik, Habib Hasan belum ngajarin saya nih bahasa Sunda. Nah, mudah-mudahan ke depan kita akan lebih bisa lebih akrab lagi, bisa lebih bersilaturahim, insya Allah. Nah, baik, sebelum saya akhiri, saya ingin sedikit bernostalgia, berbagi cerita, saudara, dalam rangka untuk membangkitkan persatuan kesatuan kita. Saya dulu nggak pernah mimpi kalau saya akan bikin pondok pesantren di perut gunung. Kita bikin di perut gunung, saudara.
yang dulu nggak ada manusia yang tinggal di sana. Paling-paling ada orang petani sore pada pulang. Saudara, memang dulu saya punya tempat, orang bilang itu tempat jin buang anak piara cucu. Nah, itu dia tuh tempat saya. Bukan tempat ibu. Kalau tempat ibu udah bagus dari sini. Dari dulu listrik udah masuk, betul. Saya masuk 2013 listrik nggak ada, genset juga nggak ada. Saya tinggal dengan saya punya istri almarhumah Sarifah Fadlun. Saya tinggal di sini dari tahun 2013 sampai 2017, sampai saya hijrah ke Mekah. Jadi dulu begitu saya tinggal di sini, saudara, kalau lagi ceramah ke Jakarta kemana, saya dari sini, saya turun ceramah, selesai ceramah pulang langsung masuk lagi ke gunung, saudara. Kadang-kadang sampai gunung tuh jam 4 pagi, kadang-kadang azan subuh dan seterusnya. Nah, cuman yang ingin saya berbagi cerita, untuk pindah ke gunung seperti ini, ke kampung di atas gunung yang dulu memang gak ada listrik dan lain sebagainya, itu banyak ujiannya, banyak ujian sampai hari ini. Nah, ujiannya apa, saudara? Baru kita beli 1 hektar tanah, baru 1 hektar kita beli, saudara. Waktu saya pulang ke Jakarta, datang preman-preman, saudara, preman-preman yang biasa berkeliaran di puncak ini, saudara, dari orang-orang timur sana, saudara. Datang, pagernya dirusak, tanaman dihancurkan, saudara. Nah, jadi awal kita tinggal begitu, kita balik, kita tanya sama petani, siapa nih yang kerjain? Oh, ini preman Habib, jumlah sekian puluh orang, kami petani nggak berani untuk lawan. Saudara, kita pindah kemari bukan mau ribut, betul, betul. Pindah kemari mau bangun pesantren. Tapi kalau ada preman kurang ngajar ajak ribut, ya jadiin, saudara. Jadi punya pasukan, kita juga punya pasukan, betul, betul. Nah, ini kita hadapi. Bahkan saat itu, saudara, ada oknum kapolsek di wilayah ini, saudara, membela para preman. Ternyata selidik punya selidik, dia punya tanah juga, minta dibayarin. Ya kalau minta dibayarin, minta aja, lu jangan ngeganggu, betul. Nah, akhirnya dia datang, diminta dibayarin, ya kita bayarin, saudara. Kita bukan mau ribut, mau bangun pesantren, saudara. Wah, luar biasa, saudara. Nggak sampai di situ, di 2016, saudara, ada yang latihan perang di belakang pesantren. Ibu-ibu ingat tuh, ingat gak ada yang latihan perang? Ingat gak? 3 hari 3 malam, dari pagi sampai sore, batu beladur, batu beladur. Nih, sejak kapan lemah nendet jadi latihan perang, saudara? Mereka kita protes, mereka bilang enggak, ini latihan perang. Tentara maupun polisi ada tempatnya buat latihan perang, bukan? Betul, betul. Bukan di kebunnya masyarakat lemah nendet, betul. Saudara, kurang ngajar, saudara. Dia latihan nggak bisa-bisa, saudara. Sehari latihan, habis subuh aja di belakang saya punya rumah, di pesantren, di kebun teh, itu udah api-api, saudara. Ada bom api, kemudian ada peluru, saudara, ditembakkan sengaja mau nakut-nakutin. Sehari, 2 hari, 3 hari kita beli petasan teko di Barung Panjang kan banyak petasan teko, betul. Beli 3 biji, lu latihan dan hari gua latihan juga, saudara. Kebetulan di tempat saya kan ada bukit-bukit yang tinggi, saudara. Begitu mereka mulai kita pasang 1 petasan teko, blagar, segunung bunyinya, bu. Itu yang nembak berhenti, dicoba lagi nembak sekali, kita pasang yang kedua, blagar, saudara, yang nembak berhenti lagi. Nah, dia coba lagi sekali, kita pasang lagi yang ketiga, bubar latihannya. Ya bukan dia aja yang bisa tartertor, darderdor, petasan juga banyak, betul. Takbir. Akhirnya mereka keluar, diketawain sama warga di sini. Saya masih ingat mereka keluar tuh, turun, diketawain sama warga, sudah. Nah, itu juga ujian. Mereka pengen saya dibongkar, jangan bikin pesantren, saudara. Dia latihan perang. Ada lagi yang menarik, saudara. Waktu itu ada kepala desa baik dengan MS, saudara. Kita dikasih tahu, Habib, ini ada orang-orang, Habib, entah dari mana, bawa selembar kertas, tulisan judulnya, saudara, warga Sukagali, saudara, dan warga desa Kuta menolak adanya pesantren markas syariat.
warga disuruh tanda tangan semua, Pak RT, Pak RW, warga. Saya dikasih tahu, Pak Lurah yang kasih tahu, ini bagaimana ini Habib? Saya nggak berani, sebabnya yang datang ini aparat-aparatnya, oknum-oknum. Saya bilang Pak kepala desanya, begini aja deh, ente foto kirim ke kita, kita mau lihat model suratnya, saudara. Jadi judulnya surat penolakan. Nah begitu sampai saya lihat modelnya, saya bikin surat yang sama, judulnya saya rubah, surat dukungan. Kirim ke warga, warga rame-rame tanda tangan, saudara. Masya Allah, ini intel-intel begini nih, masuk ke kampung pengaruhi warga, awas, itu pesantren teroris, itu radikal, itu bisa merusak daripada mandat. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Bikin surat penolakan, nggak ada warga mau tanda tangan. Bagus tidak? Bagus tidak? Begitu rubah judulnya surat dukungan, rame-rame tanda tangan. Alhamdulillah. Makanya saya ucapkan terima kasih kepada semua warga Lemah Nendet yang selama ini sudah mendukung perjuangan kami, mendukung keberadaan pondok pesantren. Alhamdulillah. Begitu juga kepada kepala desa Sukagali maupun kepala desa Kuta, saudara, yang selama ini alhamdulillah saudara tidak pernah mengganggu pondok pesantren. Alhamdulillah. Jadi gangguan pesantren ini banyak. Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan waktu saya di sidang, gara-gara orang Lemah Nendet diri di pinggir jalan menyambut kedatangan saya. Dari Gadok kan pada keluar tuh di jalan, Habib, Habib, selamat datang, begitu Bu ya. Bu, betul Bu. Ya gara-gara ibu sambut saya ditangkap. Dia bilang Habib Rizik mengumpulkan orang pada saat Covid di Gadok. Siapa yang ngumpulin? Nah orang datang, saudara. Dia datang nyambut di jalanan, itu bukan ngumpulin, itu namanya rindo. Betul? Betul? Kapoldanya dipecat, saudara. Kapoldanya dimutasi, Kapolda Jawa Barat. Begitu juga Kapolres Bogor dicopot. Kenapa membiarkan Habib Rizik disambut? Ternyata ada yang iri, Bu. Bu, ada yang iri. Kenapa Habib Rizik pakai mobil keluar berdiri, orang sambut, padahal nggak lempar-lempar baju. Ayo saya lempar-lempar baju gak? Lempar-lempar hadiah gak? Habib Rizik gak lempar-lempar hadiah, tapi yang ngikutin banyak. Dia ngiri. Nah kalau dia berdiri nggak ada yang datang, dia lempar-lempar baju, sudah. Supaya orang pada datang. Kalau iri aja, nggak usah nangkep orang. Betul? Takbir. Nggak sampai di situ. Saya ini kan di sidang urusan orang ngumpul. Kepala desa, Pak Camat dipanggil ke pengadilan, saudara. Yang ditanyanya bukan soal ngumpul, itu MS suratnya mana? Pengadilan soal apa yang ditanya? Soal surat, saudara. Jadi mereka membuat keputusan dari pengadilan bahwa lahan MS adalah lahan negara, MS tidak sah berdiri di sana dan wajib dibubarkan, saudara. Tapi nggak bisa kita lawan, saudara. Kita bilang kita punya transaksi kok, kita punya jual beli dengan masyarakat dalam bentuk overgarap, ditandatangani RT, ditandatangani RW, ditandatangani kepala desa, ditandatangani Pak Camat. Bahkan saudara, kami dapat surat dari Bupati, kami dapat surat dari Gubernur Jawa Barat ketika itu, saudara. Ketika itu tanah MS baru 33 hektar. Ketika itu dapat dukungan sampai gubernur, saudara. Bahkan kawan-kawan pejabat ini, Habib, kalau bisa diperluas lagi, kita perluas, saudara. Kita perluas bukan dengan menjarah, bukan dengan ngambil tanah orang, tapi diperluas dengan jual beli. Sah tidak? Saya mau tanya, sah tidak? Kesian warga Kuta, warga Lemah Nendet, saudara. Begitu saya di penjara, mereka penasaran mau bongkar ini pesantren, bagaimana caranya? 257 warga Mega Mendung, baik yang rakyat biasa maupun yang pejabatnya, diperiksa di Mabes Polri, saudara. Lurahnya diperiksa, camatnya diperiksa, saudara, sekretaris sekdanya diperiksa, semua diperiksa, saudara. Ada 257 orang, semua diperiksa sebagai saksi untuk ngikat bahwa Habib Rizik merampas tanah negara. Tujuannya itu aja. Jadi sampai hari ini semua 257 orang sudah diperiksa, cuma saya doang yang belum diperiksa, sudah. Nah jadi ini cara-cara begini, cara-cara kotor. Tapi nggak usah khawatir, ini sekarang bukan zaman Jokodok lagi, saudara.
Ini sekarang zaman Bapak Prabowo, alhamdulillah. Enggak, di zaman Prabowo saudara, beliau bukan musuh Islam, beliau bukan musuh ulama, beliau bukan musuh pondok pesantren. Jadi Pak Lurah, Pak Haji Darman, jangan khawatir bahwa di zaman Bapak Presiden Prabowo ini saudara, beliau tidak akan biarkan orang seenak-enaknya untuk membongkar pondok pesantren. Betul? Nah, maka itu saya mau tanya, ujian markas syariat banyak tidak? Banyak tidak? Wah, ujiannya macam-macam saudara, macam-macam ujiannya. Saya pernah di kamar di Rumah Putih, di kamar saya, tempat saya sholat, ditembak saudara, bolong saudara, sniper. Nah, tapi alhamdulillah Allah kasih kita selamat. Enggak sampai di situ saudara. Sebelum peristiwa KM 50 saudara, sebelum peristiwa KM 50 ada 3 intel band kita tangkap di villa sini nih, yang sekarang jadi gerbang Eiger saudara. Nah, dulu di situ ada villa-villa, ada lapangan bola, ada villa-villa, ingat tidak? Nah, itu salah satu villa dijadikan pos intelijen untuk mengawasi saya, untuk nguntit saya, bahkan untuk menghabisi saya sudah. Nah, mereka bikin kegiatan, akhirnya digerebek sama santri dan sama laskar saudara. Kita pegang, periksa, ada kartu BIN-nya 3-3-nya, periksa, yang satu tentara, yang satu mahasiswa, yang satu adalah wartawan. 3-3-nya punya kartu Badan Intelijen Negara. Dia pakai mobil, mobilnya kita periksa, ternyata ada 3 plat nomor dia pakai saudara. Nomornya pakai nomor palsu. Oh, enggak sampai di situ, kita interogasi, enggak, kita enggak colek, kita enggak pukul, kita mau tahu apa yang mereka kerjakan. Ini kejadian hari Jumat saudara, sore. Laskar dibunuh Sabtu malam Senin pagi dini hari saudara. Nah, begitu mereka kita periksa, mereka bawa laptop, kita buka, kita sedot isinya saudara. Enggak, kita enggak ambil laptopnya, kita kembalikan. Kita punya ahli IT, kita punya ahli media, sedot isinya saudara. Ternyata begitu kita buka, operasi delima, ada 300 orang dilibatkan. Kuntit Habib Rizik, ikuti, awasi, kalau perlu habisi. Kurang ajar tidak? Nah, begitu itu bongkar saudara, mereka marah, terjadilah peristiwa KM 50 saudara. Mereka membunuh saya satu mobil, saya, istri saya, anak saya, adik cucu saya saudara, semua cucu ikut, semua putri saya ikut saudara. Nah, mereka ini pengecut, kalau mereka membunuh saya silakan saudara, tapi jangan lakukan manuver-manuver, ada perempuan, ada ibu-ibu, ada bayi saudara, nggak boleh saudara. Kalau mereka jantan silakan, tentukan saja mau perang kapan, mau tembak-tembakan kapan, mau bawa berapa orang, tanggal, tempat, hari, tempat, silakan tentukan. Kalau mereka bawa 100 orang, saya bawa 100 orang, ayo kita tempur, jangan pengecut jegat di jalanan. Betul? Takbir, angkat tangan semua, takbir, shallu ala nabi. Nah, itu kejadian di zaman siapa itu? Kemarin. Padahal sekarang gak usah khawatir saudara. Yang sekarang insya Allah punya niat mau perang lawan mafia, mau perang lawan koruptor, dan mau perang lawan oligarki. Bagus tidak? Kemarin Bapak Presiden Prabowo Subianto saudara, beliau memberikan pernyataan, saya akan perang lawan koruptor, lawan mafia, lawan oligarki yang menyusahkan rakyat, dan saya tidak takut kalau mereka ngancam saya akan lawan, saya nggak takut dengan ancaman mereka. Saya tanya, pernyataan Presiden bagus tidak? Jujur, bagus tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Senang tidak? Tapi waspada, Presiden bicara saudara, nada agak bergetar. Beliau katakan, saya perang lawan mafia, koruptor, dan oligarki, saya tidak takut diancam. Kalau Presiden mengatakan tidak takut diancam, isyarat berarti ada yang ngancam, berarti ada yang ngancam saudara. Nah, sekarang saya tanya, kalau Presiden aja diancam, apalagi ente semua? Betul? Betul? Presiden aja diancam, kira-kira orang lemah nendet diancam nggak? Diancam saudara. Nah, kalau mereka berani ancam Presiden, apalagi ancam rakyat, ini nggak boleh dibiarkan. Makanya saya sudah sampaikan beberapa hari ini saudara,
baik melalui DPP FPI lewat suratnya saudara, maupun di atas mimbar, maupun lewat kawan-kawan yang ada di sekitar Bapak Presiden saudara, bahwa kalau Bapak Presiden betul-betul serius mau perang lawan koruptor, mau perang lawan mafia, mau perang lawan oligarki, maka para habaib, para ulama, para kiai bersama umat Islam akan siap berdiri barisan depan untuk melawan para mafia dan koruptor. Angkat tangan semua, takbir. Siap perang lawan koruptor, siap perang lawan mafia, siap perang lawan oligarki, siap bela presiden, takbir. Sallu ala nabi. Jadi sekarang kita tinggal tunggu aja. Saya minta presiden serius, jangan omon-omon, jangan omon-omon. Kalau omon-omon gak jadi. Tapi kalau serius, saya siap paling depan saudara, lawan itu koruptor, oligarki saudara, yang selama ini bikin susah rakyat. Betul? Takbir. Nah, baiklah saudara. Nah sekarang saya juga ingin informasikan kepada semua warga Lemah Nendek, kita di pesantren ini banyak punya program. Ada program pendidikan. Dari dulu saya sudah tawarkan untuk masyarakat Lemah Nendek. Masih ingat Habib Hasan, masih ingat Habib Torik, kalau masyarakat Lemah Nendek ada anak yatim tapi sudah selesai SD-nya, silakan masukkan ke MS gratis. Sudah berkali-kali kita umumkan, khusus untuk masyarakat sekitar markas syariat, masyarakat Pekancilan Desa Kuta, masyarakat Lemah Nendek dari Desa Sukagali, silakan. Itu pesantren punya ibu-ibu, itu pesantren punya bapak-bapak. Saya perlu sampaikan di sini ada kepala desa. Itu pesantren wakaf, bukan milik pribadi saya, bukan. Saya, anak saya, mantu saya, cucu saya, sampai ke bawah haram menjual itu tanah walaupun sejengkal, saudara. Nggak boleh, itu wakaf. Kalau wakaf itu berarti sudah punya Allah, saudara, untuk kepentingan dakwah. Nah karena itu silakan masyarakat di sini kalau mau kerjasama dengan markas syariat silakan. Kalau ada anaknya yang yatim, saudara, yang sudah lulus SD nggak bisa lanjutin sekolah, masukkan saudara di MS, dapat ijazah SMP, dapat ijazah SMA, bahkan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi walaupun pesantren kita pesantren salafiyah. Nah silakan. Begitu juga para petani saudara, dari tahun 2013 saya persilakan, saya beli tanah dari petani, saya izinkan petaninya bapak kalau masih mau petani juga silakan, nggak apa-apa. Saya bangunnya masih lama, masih ngumpulin duit, nggak gampang bangun pondok pesantren. Mungkin bisa 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, mau nanam saja. Tapi lapor ke MS, kan ada aturannya. Lapor, tanda tangan perjanjian, silakan digarap. Silakan, nggak perlu repot-repot cari tanah di mana-mana, saudara. Karena sekarang tanah-tanah ini saudara lagi diawasi pemerintah, ada yang dijual kepada pengusaha-pengusaha. Nanti kalau kita garap kita ditangkap, dibilang kita ngerambah, saudara. Kita sediakan lahan MS saat ini diplot 100 hektar, saudara. Nah, silakan, banyak luas yang mau nanam silakan. Bahkan saya senang kalau warga di sini nanam. Kenapa saya senang? Nanti warga bantuin saya jaga keamanannya. Bu, kita mau bangun rumah sehat nih, nggak jauh di sini nih, tahu kan depan kan? Itu bukan main-main. Kita memang mau bangun klinik, poliklinik, saudara. Nanti mau yang beranak, yang mau dioperasi kecil, kita kerjasama dengan rumah sakit Umi di Bogor. Tapi untuk bangun ini kan mesti ngumpulin duit dulu. Nah salah satu upaya kami ngumpulin duit, saudara, kami berkebun. Di atas ada kebun alpukat, ada kebun cengkeh, ada kebun kopi, ada kebun sayur-sayuran, saudara. Hasilnya buat penanam modal, buat yang kerja, dan juga buat pondok pesantren. Nah cuman saya sedih. Sedihnya kenapa? Beberapa kali tanaman kita di atas dicolong orang, saudara. Nah, kita ini besok kadang lapor nih, saya punya mantu, abah ini 4 hari lagi kita mau panen nih, Pak. Alhamdulillah. Atau 2 hari kemudian lapor lagi, abah udah ada yang panen duluan, Pak. Habis semua, saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau orang-orang Lemah Nendek yang bertani kan bisa kerjasama, bisa saling menjaga, betul? Paling tidak orang Lemah Nendek bisa lapor, oh ada orang tuh, entah dari mana tuh, nggak dikenal,
atau bawa motor, bawa keranjang, atau bawa mobil, mereka ambil. Saudara, kalau tetangga kami masyarakat lemah rendah, ibu-ibu ada yang ngidam, pengen nyobain alpukat MS, ambil aja bu. Ya, masyarakat mau ambil, palingan diambil berapa sih? 2, 5, 6, ambil halalan thayyibah. Tapi kalau ngambil sepuun lain itu. Bu, ngambil sepuun apa itu namanya? Nyolongnya nggak kira-kira, saudara. Nah makanya rumah sakitnya nggak jadi-jadi. Nah duitnya nggak kumpul-kumpul, saudara. Nah ini saya mau ajak kerjasama semua. Ayo kita kerjasama. Pokoknya kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak yang petani, ada beberapa warga Lemah Nendet membantu di kebunnya Habib Lutfi, saudara, nanam kacang idamame, saudara, itu juga termasuk yang dicolong juga tuh, saudara. Satu petak tahu tuh besok mau di ini kacangnya udah nggak ada semuanya. Subhanallah, masya Allah. Ada lagi yang canggih bu, kalau ini bukan di MS. Saya punya sahabat Habib Muhammad bin Agil Al-Attas, dia punya pesantren Rubatul Fatah di Kiapus, saudara, di Kiapus. Dia nanam di situ, saudara, pohon apa namanya, jahe, saudara. Kan jahe itu buahnya di bawah tuh, saudara. Nah dia kasih kabar, Habib Rizik, kita mau panen jahe, kapan antum mau datang? Ya insya Allah nanti kita datang, cuman saya nggak bisa datang, akhirnya ada acara. Begitu harinya, saudara, santri turun ingin panen, begitu diangkat tinggal daunnya doang. Bisanya tuh maling ngambil jahenya ditanam lagi, jadi dari luar gak kelihatan, saudara. Begitu dicabut semua jahenya udah habis. Emang super ini pada maling, saudara. Gawat tidak? Gawat tidak? Maka itu saya mau tanya orang Lemah Nendet nih, mau bantu Habib tidak? Mau bantu pesantren tidak? Siap kerjasama? Takbir. Saudara, saya mau kasih info lagi. Dulu ada tanah lapangan bola yang sekarang jadi gerbang Eger. Eger meminta itu, saudara. Kita punya syarat, bukan tidak. Sampai saat ini baru sebagian syarat dipenuhi. Saya katakan boleh, silakan ambil, silakan Anda bikin itu gerbangnya. Tapi ingat ya, satu, jangan coba-coba bikin tempat wisata yang pakai maksiat. Orang Lemah Nendet nih orang taat beragama, orang agamis, nggak mau ada maksiat di Lemah Nendet, betul? Takbir. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bilang tanah markas syariat harus diganti. Saya nggak mau terima duit, enggak. Kenapa? Ini tanah beli dari duit umat, bukan duit saya. Umat nyumbang, temen nyumbang, ustadz nyumbang, pedagang nyumbang, saya beli. Untuk apa? Untuk bangun klinik, rumah sehat buat masyarakat Lemah Nendet supaya bisa berobat gratis. Nah kalau ini mau diambil harus ada ganti. Tanahnya nggak boleh jauh-jauh di seberang sini, saudara, diganti. Nggak sampai situ, bahkan saya minta dari ujung sana sampai masjid sini, saudara, harus dirapikan. Ini masjid harus dibangun, bikin 2 lantai, bikin 3 lantai, bikin yang keramik yang bagus, saudara, supaya masjid ini makmur. Perbaiki yaitu tempat daripada wudhunya, perbaiki tempat toiletnya, saudara. Dan setelah masjid bikin tempat UMKM, biar masyarakat di sini bisa berdagang produk-produk hasilnya. Jangan nanti di sini ada yang wisata, yang dagang dari luar, betul? Musimnya yang dagang orang Lemah Nendet, betul? Jadi saya minta komplek ini sampai masjid, sampai depan ada rumah sakit, ada UMKM, ada masjid. Wilayah masjid mesti diperluas, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ya, tapi kalau mereka nggak mau, ya kita nggak mau juga, saudara. Nggak bisa. Ada beberapa tanah masyarakat dan juga tanah MS yang sampai hari ini belum dibayar oleh Eger. Kita sudah ketemu dengan Eger, kita nggak mau ribut, kita nggak mau ribut. Mereka mau bayar pakai duit, saya nggak mau duit. Anda ambil 1 hektar ganti 1 hektar, Anda ambil 10 hektar ganti 10 hektar. Nah jadi sekali lagi kita minta diganti sesuai, saudara, dengan yang kita miliki. Saya bilang itu 10 hektar tanah markas syariat di dalam Eger, saudara, itu bukan duit pribadi saya beli, bukan, itu duit umat. Habib, ini kita nyumbang 5 juta, Habib ini ada 10 juta, Habib ini ada 5.000, Habib ini ada 20.000, kita kumpulin beli tanah untuk pesantren, saudara. Nah kalau memang dari pihak pemerintah ada mau ambil silakan, tapi duduk dong,
musyawarah dong, betul? Takbir. Maka itu saya mau jaga, siap jaga pesantren, siap bela pesantren, siap untuk kerjasama dengan pesantren. Takbir. Nah, ini gangguan yang terbaru, saya mau kasih tahu semua saudara, hati-hati. Saya nggak mau nanti masyarakat petani diadu domba antar petani, atau diadu domba dengan masyarakat lemah nendat, atau diadu domba dengan pesantren, saudara. Sekarang ada gerakan tanah di belakang diambil, alasannya untuk food estate, untuk ketahanan pangan nasional. Ini dulu program Bapak Presiden ketika beliau itu masih menjadi Menteri Pertahanan. Nah, ini triliunan duitnya, bukan miliaran lagi. Nah, menawarkan kerjasama kepada masyarakat. Nah, bagaimana masyarakat bikin ketahanan pangan, nanam padi, nanam segala macam kebutuhan. Karena Pak Bu, dikhawatirkan 5-10 tahun ke depan dunia ini akan krisis pangan. Di mana-mana akan krisis pangan. Duit sebanyak apapun, emas sebanyak apapun, nggak ada gunanya. Nanti orang bisa perang berebut nasi, orang bisa perang berebut beras, orang bisa perang berebut jagung, saudara. Nah, maka itu program pemerintah sudah bagus. Ada food estate, bikin ketahanan pangan seluruh Indonesia. Duitnya triliunan, sudah bagus. Ya cuman jangan ada yang korupsi, betul? Betul. Dan jangan ada yang pakai nama food estate untuk ngambil tanah rakyat, betul? Nah, makanya saya kaget, kok tanah MS yang di belakang, tahu-tahu ada orang masuk bilang ini untuk food estate. Ini program pemerintah, saudara. Udah gitu dia kumpulkan, entah petani dari mana, mereka bilang ini tanah mereka. MS ini beli tanah dari para petani, ada surat offer garapnya lengkap, satu bundel. Yang mau datang lihat silakan, saudara. Kita nggak pernah ngambil tanah orang. Nah, karena itu kepada oknum-oknum tentara, oknum-oknum polisi, oknum-oknum pejabat yang ada di Bogor atau Jawa Barat ini, silakan mau bikin food estate ketahanan pangan, silakan. Tapi izin dulu dong yang punya tanah, betul? Betul. Datang ke MS, bagaimana kita kerjasama? Kami butuh tanah 10 hektar untuk tanam padi, silakan. Kita bikin perjanjian, saudara. Bukan datang main kaplok tanah orang. Kalau caranya begitu, saya tanya, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Dan ini, saudara, akan saya laporkan langsung ke Bapak Presiden. Karena orang-orang begini selalu pakai nama, kami dari TNI, kami diperintah Presiden. Enggak usah cerita-cerita diperintah Presiden lah, saudara. Presiden gak suruh ngerampas tanah rakyat, saya tahu kok. Presiden gak suruh itu ambil tanah rakyat, saya tahu. Nggak ada tuh Prabowo instruksi ambil aja tanah rakyat buat full estate, nggak ada. Food estate dana resmi dari pemerintah triliunan, kerjasama dengan pemilik tanah dan dengan para petani. Bagus tidak? Nggak boleh ngambil tanah. Nah, maka itu saya minta kepada warga lemah nendat, begitu juga Sukagali semuanya, termasuk yang dari Pekancilan, Desa Kuta, hati-hati kalau ada yang datang, ini ada duit nih, sekian miliar, sekian ratus juta, yuk kita ambil tanah, yuk main kita tanam, hati-hati. Kalau itu tanah milik orang jangan sembarangan kita garap, nanti akhirnya kita diadu, saudara. Nanti kita diadu dengan pemilik tanah, betul? Saya mau tanya sekarang, mau diadu domba tidak? Mau diadu domba tidak? Jangan, saudara. Nah, saya akan terus perhatikan ini, dan di PPFI nanti akan ikut membuat laporannya. Nah, jangan sampai ada oknum-oknum yang mau coba-coba untuk menekan rakyat. Saya akan lawan, saudara. Enggak, saya merasa saya di jalan yang hak kok, saya beli kok, saya bukan merampok kok, saya bukan merambah kok, saudara. Saya lawan. Nah, jangan coba-coba mereka mengganggu lahan pondok pesantren. Begitu juga masyarakat lemah nendat, nggak boleh ada yang sembarangan ngusir, betul? Kalau mereka perlu tanah lemah nendat, duduk dengan masyarakat, tawar dengan masyarakat dengan harga yang diridhoi masyarakat, betul tidak? Takbir. Saya mau tanya orang lemah nendat, kalau ada orang dari luar mau gusur tanah kita, biarkan atau lawan? Pondok pesantren Markas Syariat bersama Dewan Guru dan seluruh pegawainya serta santrinya akan selalu membela masyarakat lemah nendat. Kalau ada mau diganggu oleh siapapun, angkat tangan semua. Takbir. Sallu ala nabi. Alhamdulillah. Nah, baik ya ikhwan, itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ke depan
kita bisa kerjasama lagi lebih baik. Amin. Doain biar rumah sakitnya jadi. Amin. Saya sebut bukan rumah sakit, rumah sehat. Ada yang nanya kenapa rumah sehat, Habib? Saya khawatir kalau disebut rumah sakit, masuk sehat keluar sakit, yang masuk sakit keluar lebih sakit. Namanya rumah sakit, makanya kita kasih rumah sehat. Karena dalam bahasa Arabnya pun disebut mustasfa, tempat penyembuhan, bukan tempat penyakitan, saudara. Makanya kita sebut rumah sehat. Ini kalau betul-betul ada rezeki nih, Allah gampangkan, Allah mudahkan, ini bentuknya poliklinik. Nanti ada THT-nya, saudara, ada dokter kandungannya, saudara, ada buat melahirkannya, ada juga dokter giginya, ada juga dokter sarafnya, saudara, apa saja. Orang sekarang banyak kena stroke, nanti kita siapkan dokter ahlinya, saudara. Nah, dan kita akan tuntun masyarakat. Habib, kita nggak ada yang punya BPJS, kita tuntun bagaimana supaya semua masyarakat bisa punya BPJS. BPJS itu hak rakyat, saudara, hak rakyat. Nggak boleh ada rumah sakit yang seenaknya menolak, saudara. Nah, maka itu sekali lagi, insya Allah rumah sehatnya dijadikan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi di dalam kita mau bangun masjid raya untuk pondok pesantren, dan saya berharap juga masjid di sini nanti kita sama-sama bareng-bareng supaya bisa dipugar dengan ada kepala desanya di sini, dengan masjid yang lebih bagus. Bagus masjidnya, bagus isinya, insya